Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nama saya Sultan Gibran. Saya dari kelas konten 3. NPM saya 1910302132. Dan lewat video ini saya akan menjelaskan apa itu teori humanistik. Setelah pesan-pesan berikut ini. Canda. Seperti teori lainnya, teori apapun, dimanapun, itu selalu ada ahli yang berperan di baliknya. Dan berikut adalah ahli-ahli yang berpendapat mengenai teori humanistik. Arthur Korms. Arthur Korms berpendapat bahwa belajar itu bisa terjadi tatkala ada artinya bagi seseorang. Seorang guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang sudah tidak relevan atau tidak menjadi minatnya. Ketika muncul perlawanan, itu sebenarnya adalah bentuk perilaku buruk yang mencerminkan ketidakmauan seseorang dalam mempelajari hal yang tidak diinginkannya. Itu sama saja dia melakukan hal yang tidak mendatangkan kepuasan bagi dirinya. Jadi ya, berikutnya menurut Abraham Maslow. Beliau berpendapat bahwa proses belajar sendiri itu adalah proses manusia dalam mengaktualisasikan dirinya. Bahwa belajar adalah proses kita untuk memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri sendiri, lalu menggali potensi yang ada dalam diri kita, lalu mengembangkannya ke arah tertentu. Berikutnya menurut pendapat ahli Carl Rogers. Menurutnya pengalaman individu itu adalah fenomena logika yang dialami oleh individu itu sendiri. Rogers juga berpendapat bahwa setiap manusia itu memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membentuk konsep hidup yang unik, dan tingkah lakunya yang selaras dengan konsep hidup yang dimilikinya. Menurut Rogers, pembelajaran terjadi melalui fenomena hidup atau pengalaman yang dimiliki seseorang. Berikutnya adalah penjelasan lebih lanjut mengenai teori humanistik ini. Mulai dari pengertian, implikasi teori humanistik, lalu ahli-ahli yang berkiblat pada teori humanistik, serta kekurangan dan kelebihan dalam teori ini. Oke, yang pertama, pada dasarnya teori humanistik itu adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Pelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Teori ini tidak bisa lepas dari pendidikan yang berfokus dalam menghasilkan sesuatu yang efektif, yaitu bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas seseorang dan memanfaatkan potensi yang ada dalam seseorang. Teori humanistik ini muncul sebagai perlawanan untuk teori yang sebelumnya, yaitu teori behavioristik yang terlalu kaku, pasif, bahkan terlalu penurut apabila menggambarkan manusia. Dalam pengertian teori humanistik, proses pembelajaran cenderung lebih abstrak. Bidang kajian yang mendekati teori ini antara lain adalah filsafat, lalu teori kepribadian, dan psikoterapi. Teori ini condong untuk lebih mementingkan konten belajar daripada proses belajar itu berjalan. Keberhasilan suatu pembelajaran menurut teori ini itu adalah ketika muncul rasa ingin tahu dari seseorang, rasa ingin belajar lebih, lalu mengetahui informasi baru, sehingga terjadi asimilasi dalam struktur kognitifnya. Teori ini juga mengungkapkan bahwa sejatinya semua teori belajar itu bisa dimanfaatkan apabila tujuan pembelajarannya itu untuk memanusiakan individu yang belajar. Bagaimana memanusiakannya? Yaitu ketika mereka mencapai aktualisasi diri, mereka bisa memahami dirinya sendiri, lalu merealisasikan dirinya sebagai orang yang belajar. Berikutnya kita bisa mengerti adanya prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori humanistik ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, maaf saya sambil baca. 1. Manusia memiliki kemampuan belajar yang alami. 2. Pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut dianggap memiliki relevansi dengan maksud tertentu oleh individu yang belajar. Baca tahap perkembangan emosi anak. Yang berikutnya, ketiga, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. Lalu yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri lebih mudah dirasakan ketika ancaman itu relatif kecil. Yang kelima, orang yang belajar memiliki cara untuk belajar dengan pembelajaran yang memiliki ancaman rendah. Yang keenam, belajar menjadi aktivitas yang bermakna ketika orang yang belajar benar-benar mau melakukannya atau mempraktikannya. Yang ketujuh, keterlibatan orang yang belajar dalam proses pembelajaran membuat proses itu berjalan lancar. Yang kedelapan, pembelajaran dengan melibatkan orang yang belajar bisa membuat mereka mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih mendalam. Yang kesembilan, perlu adanya penumbuhan terhadap rasa percaya diri dari orang yang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang mawas diri. Yang kesembilan,
perlu adanya penumbuhan terhadap percaya diri seseorang dari orang yang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang lebih mawas diri. Yang ke-10, pembelajaran sosial adalah proses belajar. Berikutnya saya akan bahas mengenai para ahli yang menganut teori ini. Yang pertama, David Kolb dengan Experiential Learning Theory. Experiential Learning Theory adalah teori pembelajaran eksperimental, yaitu sebuah teori pembelajaran yang ditekankan pada model holistik. Tahapan belajar menurut teori Kolb adalah sebagai berikut. Yang pertama, concrete experience. Tahap ini merupakan tahap paling awal di mana seseorang mengalami suatu kejadian sebagaimana adanya. Ia melihat, merasakan, lantas menceritakan kembali pengalaman yang dialaminya. Pada tahap ini, seseorang yang mengalami pembelajaran belum memahami apa yang benar-benar terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi. Lalu ke tahap berikutnya adalah reflection observation. Di tahap ini, seseorang yang mengalami kejadian tadi mencoba untuk melakukan observasi berupa pencarian jawaban, melaksanakan refleksi yang kemudian ditandai dengan munculnya beberapa pertanyaan tentang kejadian tersebut. Lalu, tahapan berikutnya, abstract conceptualization. Di tahap ini, seseorang berusaha membuat abstraksi atau mengembangkan teori dari objek perhatian suatu kejadian. Lalu berikutnya, active experimentation. Tahap ini merupakan titik di mana seseorang secara aktif melakukan percobaan yang merupakan hasil dari aplikasi konsep ke situasi kenyataan. Ahli yang menganut teori humanistik berikutnya adalah Honey dan Mumford. Pandangan Kolb sedikit banyak mempengaruhi pandangan Honey dan Mumford yang memiliki teori tersendiri mengenai pembelajaran dan berkiblat pada teori humanistik. Menurut Honey dan Mumford, ada beberapa golongan orang belajar, yaitu yang pertama, kelompok aktivis, yaitu tipe golongan orang yang belajar ini tuh orang yang tidak sungkan untuk melibatkan dirinya dalam proses pembelajaran. Mereka aktif dalam berkontribusi dalam kegiatan, lalu mereka menginginkan pengalaman baru. Sifat orang dengan gaya belajar ini biasanya cenderung mudah diajak ngobrol, lalu pemikirannya relatif terbuka, bisa menghargai pendapat dan pemikiran orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada orang lain secara lebih mudah. Lalu ada kelompok reflektor. Orang yang termasuk golongan kelompok reflektor itu ditandai dengan karakteristik sifat orang yang sangat berhati-hati, cenderung memiliki banyak pertimbangan sebelum berani mengambil keputusan. Mereka tidak mudah dipengaruhi orang lain, dan orang-orang ini cenderung konservatif. Berikutnya ada lagi kelompok teroris. Orang yang tergabung dalam golongan belajar ini biasanya termasuk orang yang kritis dan hobi menganalisis sesuatu dari segala sisi. Pikirannya rasional dan sangat menggunakan logika, akal sehat. Tidak suka dengan hal-hal yang spekulatif, pendiriannya kuat, serta tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Itu saya banget. Yang terakhir ada kelompok pragmatis, yaitu golongan belajar ini didominasi oleh orang-orang dengan karakteristik yang praktis, menyukai hal-hal yang ringkas, tidak bertele-tele, dan berpikir bahwa sesuatu dianggap berguna ketika bisa dilaksanakan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ahli berikutnya yang menganut teori humanistik adalah Habermas. Jika Honey dan Mumford mengklasifikasikan golongan-golongan belajar dalam teori pembelajaran mereka, lain halnya dengan teori pandangan dari teori belajar Habermas ini yang menelurkan hasil pemikiran berupa klasifikasi tipe belajar seseorang, yaitu technical learning, practical learning, dan emancipatory learning. Ahli yang berikutnya adalah Bloom dan Krathwohl. Pendapat yang dinyatakan oleh mereka ini menyatakan bahwa individu perlu menguasai suatu hal setelah belajar melalui peristiwa-peristiwa belajar. Berorientasi pada tujuan belajar, Bloom dan Krathwohl mengklasifikasikan beberapa tujuan belajar tersebut, yaitu yang pertama, domain kognitif, yang kedua, domain psikomotorik, yang ketiga, domain afektif, lalu yang keempat tidak ada. Berikutnya, implikasi teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik paling dekat untuk digunakan oleh guru. Teori ini merupakan panduan atau guidance yang bisa digunakan untuk mendampingi murid selaku peserta belajar agar mereka bisa mendalami proses belajar tersebut dari dalam dirinya sendiri.
Ikhtisar dari teori belajar humanistik sebagai panduan bagi fasilitator, yaitu guru, adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru atau fasilitator diharapkan mampu memberikan kesan awal yang menyenangkan. Yang kedua, guru bertugas membantu setiap peserta didik untuk memperoleh dan memahami adanya tujuan perorangan dalam proses belajar mereka. Masih banyak lagi poin yang bisa disampaikan dalam ini. Mungkin kalian bisa baca sendiri di buku panduan yang sudah diberikan, maksud saya diberikan, lalu kita mengeprint sendiri dari Bu Sri Haryati. Berikutnya yang akan kita bahas adalah kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Langsung saja, kelebihan teori belajar humanistik. Yang pertama, aplikasi teori ini bisa memunculkan kreativitas peserta didik atau orang yang belajar. Hal ini terjadi karena teori ini berpusat pada orang yang belajar, bukan pada materi yang harus dijejalkan kepada peserta didik. Yang kedua, perkembangan teknologi yang pesat ekuivalen dengan perkembangan belajar. Yang ketiga, tenaga pendidik justru memiliki tugas yang lebih ringan, tidak terpaku untuk menyelesaikan materi tetapi lebih fokus pada pengembangan setiap individu yang belajar. Yang keempat, teori humanistik cenderung mampu merekatkan hubungan sosial antara peserta didik. Tidak ada persaingan dalam pembelajaran karena semua orang berhak untuk mengoptimalkan kemampuan dirinya sesuai pada tingkatan masing-masing. Yang kelima, teori belajar humanistik adalah pilihan kiblat yang cocok terutama untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter, mengubah sikap, atau menganalisis fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan penerapan teori humanistik adalah perasaan senang dan tidak ada tekanan yang dialami peserta didik. Mereka bahkan lebih inisiatif tersendiri untuk belajar. Pola pikir, perilaku, dan sikap mengikuti kemauan sendiri alias tidak terpaksa atau kaku. Yang ketujuh, terakhir, melatih peserta didik sebagai pribadi yang bebas dan tidak terikat dengan pendapat orang lain. Peserta didik diarahkan untuk bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Lalu, kekurangan teori belajar humanistik. Meskipun cenderung sangat membebaskan peserta didik dalam proses pembelajaran, ternyata teori ini memiliki beberapa kekurangan yang harus diwaspadai. Yaitu yang pertama, aplikasi teori ini memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi dirinya sendiri. Ini terjadi karena tenaga pendidik yang terlalu melepaskan peserta didik dalam mengeksplorasi dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik yang tidak berminat untuk mengikuti proses belajar akan tertinggal dengan peserta didik yang lain yang sudah memiliki niatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Lalu yang ketiga, jika peserta didik tidak rajin untuk mengikuti proses pembelajaran, besar kemungkinan ia akan kesulitan mengikuti proses belajar selanjutnya karena masih tertinggal di tahap-tahap yang lalu. Yang keempat, apabila peserta didik mengalami ketidaktahuan atau kurang paham atas konten pembelajaran dan tidak segera ditangani oleh tenaga pendidik, proses pembelajaran oleh peserta didik tersebut bisa terhambat. Yang kelima, peserta didik memiliki potensi untuk menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. Itu bahaya. Yang keenam, peserta didik yang belum mampu berpikir untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri cenderung sulit untuk melakukan pemusatan pikiran. Yang ketujuh, pada konteks atau praktisnya, teori ini kurang mungkin untuk diterapkan pada sistem pembelajaran sekolah saat ini. Jadi kesimpulannya, sebagai ringkasan, teori ini adalah pondasi dari pembelajaran yang bersifat memanusiakan manusia yang belajar itu sendiri. Seorang fasilitator dikatakan berhasil melakukan proses pembelajaran ala teori humanistik ketika fasilitator tersebut mampu mendidik peserta didik atau murid yang memiliki kesadaran untuk belajar. Kesadaran untuk belajar itu tentunya timbul karena adanya keterkaitan atau relevansi antara apa yang ingin diketahui oleh murid dan informasi apa yang ada di sekitarnya. Jadi itu semua yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga kalian semua sehat selalu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa sarapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.